wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah ulul albab yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini, karena isunya sudah ramai tentang kapan Syawal akan jatuh, maka pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan. Saya awali dulu, saya ingin membawakan dua ayat. Ayat yang pertama adalah saya kutip dari surat As-Sajdah ayat 5. Allah berfirman, "Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinin wal hisab." Walladzi ja'ala syamsa diya'a, dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar, wal qamara nuran, dan bulan bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan dia menetapkan menetapkan bulan itu manzilah-manzilahnya, yaitu garis orbitnya. Kita lamu ada sini, sehingga kamu bisa mengetahui bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan. Dari ayat ini kita bisa memetik hikmah pelajaran dari ayat ini. Allah menciptakan matahari dan bulan. Bulan kemudian diedarkan oleh Allah, ditetapkan waktu darahu manazila, dikadarkan manzilah-manzilahnya, garis orbitnya, sehingga kita bisa mengetahui kita mau ada dari sini bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungannya. Jadi Al-Quran itu menyebut wal hisab. Saya tidak menemukan dalam Al-Quran itu yang bunyinya waru'yah, dan itu hanya ada di hadis. Jadi Qurannya itu wal hisab. Kita dari surat As-Sajdah ayat 5. Artinya apa? Dengan ketetapan Allah tentang manzilah-manzilah yang kemudian itu ditujukan agar kita bisa mengetahui bilangan tahun dan perhitungan, terbuka bagi kita untuk melakukan perhitungan-perhitungan perjalanan bulan itu, sehingga kita bisa menentukan tahun. Jadi dari mana? Dari surat As-Sajdah ayat 5. Yang kedua, saya mengutip surat Kahfi ayat 25. Surat Kahfi ayat 25 itu bunyinya, "Walabithu fi kahfihim salasa mi'atin wajadatu tis'ah." Walabithu fi kahfihim, pemuda Kahfi itu tinggal di dalam gua. Walabithu fi kahfihim, di dalam gua itu salasa mi'atin wajadatu tis'ah, selama 300 tahun ditambah 9. Karena saya ini backgroundnya matematik, setiap Al-Quran bicara tentang angka, saya tergelitik. Ada apa kalimatnya kok tidak 309 tahun, tetapi 300 ditambah 9. Bahasa Arabnya salasa watis isinin 309 tahun, tidak itu, tapi salasa mi'atin wajidatu tis'ah, 300 salasa mi'atin sini wajidatu tis'ah, 300 tahun ditambah 9. Kenapa Allah kok menggunakan kalimat
300 tahun ditambah 9, kok tidak langsung 309 tahun. Jadi kalau belajar bahasa Arab kita akan menggali itu, kita akan bisa menemukan. Nah kemudian saya cari-cari, saya tertarik karena ini kok matematika apa Quran bicara angka-angka ada apa? Saya gali-gali ternyata bahwa setiap 300 tahun ada tambahan waktu. 300 tahun Masehi itu ada tambahan waktu 9 tahun kalau kita hitung menurut perhitungan bulan. Sehingga setiap 300 tahun Masehi kalau dihitung dengan tahun Hijriah itu 309 tahun. Nah sekarang mari kita ada di sini, kita nanti akan bisa menentukan kenapa hari-hari dalam kalender Hijriah itu selalu maju 11 hari setiap tahun. Mari kita hitung. Jadi setiap 300 tahun ada kelebihan tambahan sebanyak 9 tahun. Kalau kita perkecil lagi, setiap 100 tahun berarti berapa? 3 bagi 3 berarti 3 tahun. Jadi setiap satu abad ada kelebihan waktu tahun-tahun di Hijriah ada 3 tahun. Berarti perkecil lagi, setiap 10 tahun itu ada 0,3 tahun. Itu 10 tahun. Kelebihannya 0,3 tahun. Sekarang kita perkecil menjadi 1 tahun. Dalam 1 tahun, kelebihannya adalah dibagi 10 lagi 0,03 tahun. Satuannya kita ganti 3 tahun tapi hari. Nah, di dalam kalender Masehi jumlah hari dalam 1 tahun itu 365,25 hari. 0,03 kita kalikan dengan 365,25 itu ketemu angka ini hari ya 9,75 dan seterusnya. Saya bulatkan. Tapi kalau saya bulatkan lagi 10,9 itu kalau kita bulatkan menjadi 11 hari. Berarti setiap tahun selalu maju 11 hari. Mari kita hitung sekarang. Tahun 2022 itu hari raya jatuh pada tanggal 24 Mei tahun 2022. Tahun 2000. Sekarang tahun 2001 berarti maju 11 hari. Berarti berapa? Maju 11 hari tanggal 13 Mei tahun habis 2001 2002 tahun 2002
itu maju lagi 11 hari, yaitu tanggal 2. Nanti kalau masih punya kalender di rumah, cek apa betul kalau tahun 2022 itu hari raya jatuh pada tanggal 2 Mei 2002 apa 2022? 2022. Tadi bilangnya 2022. Yang atas Sekarang untuk tahun 2023 yang sekarang dikurangi 11 hari, kemarin Mas Maudri saya minta untuk bantu, jatuh pada tanggal dari 2 Mei tanggal 11 dikurangi 11 karena masuk dikurangi tanggal 21 April. Berarti Idul Fitri tahun 2003 ini jatuh pada tanggal 21 April. Ini bisa dihitung terus, nanti Bapak Ibu bisa meramal. Nah, di Facebook itu rame. Masa bisa meramal? Terus aku begini narek. Saya jawab, silakan nanti mengkaji surat, khususnya surat Kahfi ayat 25. Kaji itu surat Kahfi ayat 25. Kita bisa meramalkan bahkan tahun 2033 itu hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 2 Januari, sehari setelah tahun baru. Sehingga ini mepet, dan ini yang ribet pemerintah. Ribetnya apa? Transportasinya, kemudian sembakonya harus dipersiapkan sebaik mungkin. Jadi pemerintah harus menyiapkan itu, karena ada 2 hari besar, yaitu tahun baru dan hari raya. Nah, itu ribet nanti transportasi, padat jalan-jalan pasti. Nah, ini tahun 2033 ini bisa dihitung berdasarkan Quran surat Kahfi ayat 25. Nah, inilah kehebatan Al-Quran, sehingga siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran, ini bukti-buktinya. Ini bukti-buktinya. Dan kenapa tanggal 21 April nanti ini hari raya? Saya coba melacak, apa betul sih 21 April itu hari raya? Kemudian saya cari keterangan dari PP Muhammadiyah. Alhamdulillah ternyata Ketua PP Muhammadiyah siapa? Pak Haidar Nasir, Profesor Dr. Haidar Nasir mengumumkan bahwa Muhammadiyah memutuskan hari raya Idul Fitri jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April. Loh, perhitungan saya ternyata sama dengan perhitungan, padahal saya tidak pernah ketemu dengan timnya Muhammadiyah. Saya ngitung di kamar, di ruang tamu itu saya hitung, jadi tidak ada kaitannya. Nah, kemudian ada teman yang mengabarkan kepada saya bahwa tanggal 20 April nanti itu terjadi gerhana matahari total. Tapi sebagian menyebut itu gerhana matahari hibrid. Hibrid itu adalah sebagian wilayah melihatnya secara total, sebagian wilayah melihatnya gerhana sebagian. Yang total yang mana? Yang total itu adalah daerah Parigi di Jawa Barat, itu tepat pada pukul 19.25 menit, pukul 9.25 menit pagi. Berakhirnya gerhana totalnya itu di Aceh pada pukul 10.41 menit, belum sampai gugur.
jam 10.41 menit. Nah, dalam astronomi ilmu hisab, itulah yang disebut terjadinya gerhana itu adalah gerhana matahari total itu bulan, matahari, bumi. Nah, ya matahari, bulan, bumi. Jadi mataharinya terhalang. Ya, dalam satu garis lurus astronomis namanya. Nah, satu garis lurus benda langit ini lurus. Itulah yang disebut dengan konjungsi. Kalau terjadi konjungsi, itu berarti habis masa bulan itu, yaitu bulan Ramadan. Pada tanggal 21 itu terjadi konjungsi, berarti selesai itu masa Ramadan, habis bulan Ramadan. Berarti besoknya tanggal 21 adalah masuk bulan Syawal. Nah, ini mana tadi kok hilang? Nah ini, tuh. Nah Ini saya tunjukkan tahun 2023 bulan April tanggal 20. Tanggal 20. 17.27. Nah, bagaimana posisi bulan? Ternyata bulan sudah di atas ufuk. Ini yang kedip-kedip merah ini, itulah bulan. Berarti pada maghrib tanggal 20 itu matahari sudah di atas ufuk. Bulan sudah di atas ufuk. Berarti bagaimana tadi? Setelah konjungsi berarti besoknya masuk bulan Syawal, karena habis bulan itu kalau sudah terjadi konjungsi. Nah, inilah berarti salah satu nanti mungkin perhitungan yang lain ada yang mengatakan bahwa 1 Syawal itu tanggal 22. Saya cek di sini tadi itu di tanggal 20 untuk melihat hilal. Tanggal 21 saya ubah menjadi tanggal 21. Itu posisi bulan itu sudah tinggi. Saya ubah. Nah, ini posisi bulan sudah tinggi. Ini UFO. Nah, ini bulan sudah tinggi di sini. Ini berarti malam itu tanggal 2. Di bulan sudah tinggi. Berarti kalau begitu ya, saya punya keyakinan bahwa 1 Syawal itu jatuh pada tanggal 21 April. Saya kira itu, ini mudah-mudahan sebelumnya pengetahuan dan itu sumbernya dari Quran. Pertama, tantangan Allah agar kita mengetahui perhitungan perjalanan bulan dalam surat As-Sajdah ayat 5, dan kemudian pada Quran surat Kahfi ayat 25. Walabisu fi kahfihim salah sa'atin wazdadu tis'a. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tambahan pengetahuan dan keimanan kita, keyakinan kita kepada Al-Quran. Mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.